Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Kurniati dengan NIM 2012000016 dari kelas PIA, dan saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Abdul Aziz, dan yang kedua saya sendiri Amelia Suci Kurniati dan Azizah Intan. Kami di sini akan menjelaskan tentang implementasi pemanfaatan dan penggunaan media. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Menurut Eli, media bila dipahami secara luas merupakan orang, materi, atau peristiwa yang menciptakan kondisi di mana seseorang siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengembangan media pembelajaran merupakan upaya untuk mempersiapkan program. Media pembelajaran adalah faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini disebabkan pesatnya perubahan teknologi di bidang pendidikan yang menuntut sesuai dan efektivitas pembelajaran. Upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi dominasi sistem pendidikan bahasa antara lain melalui media pembelajaran agar tercapai tingkat sesuai dan efektivitas yang optimal. Media pembelajaran dapat memberikan pesan atau materi pembelajaran untuk menarik perhatian, ketertarikan, penalaran, dan emosi siswa ke dalam aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Media pembelajaran, alat grafis, fotografi, dan elektronik yang didefinisikan sebagai penangkapan, pemrosesan, dan rekonstruksi informasi visual atau verbal. Fleming mendefinisikan media sebagai penyebab atau alat untuk mengintervensi dua pihak dan mendamaikan mereka. Dengan kata mediasi, ia mengungkapkan peran atau perannya sebagai mediasi hubungan yang efektif antara dua disiplin ilmu dalam proses belajar siswa dan misi mata kuliah. Sedangkan menurut Anderson, media pembelajaran merupakan media yang memungkinkan terjadinya hubungan langsung antara karya pengembang mata pelajaran dan siswa. Secara umum, wajar jika seorang guru yang menggunakan media pembelajaran sangat berbeda dengan peran guru pada umumnya. Dari berbagai pendapat di atas bisa dipahami, media pembelajaran berarti segala sesuatu yang dapat menentukan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima, guna memperkuat pikiran, perasaan, perhatian, minat, dan motivasi siswa meningkat. Melakukannya dan bagaimana proses pembelajaran berlangsung untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Intan Khairunnisa akan melanjutkan presentasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada proses pembelajaran yang mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama adalah bertambahnya daya minat kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan kegiatan pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi tentunya akan bersifat dinamis dan tidak monoton, sehingga menambah dari semangat para siswa. Kemudian akses pada pembelajaran dan pendidikan mulai meningkat. Kemudian mengembangkan penggambaran dari gagasan-gagasan yang bersifat abstrak. Nah, berkaitan dengan dua hal ini tentu berkaitan dengan capaian ataupun cara siswa untuk menangkap pembelajaran ini akan lebih mudah dengan teknologi informasi dan komunikasi, di mana banyak sekali platform yang menambahkan video-video ataupun contoh-contoh yang lebih intens, sehingga pemahaman siswa ini akan meningkat. Kemudian pembelajaran sudah mulai untuk mudah difahami tentunya. Yang kelima, tampilan dari pembelajaran sudah mulai menarik dan kreatif.
Kemudian yang keenam menjadi jembatan antara materi dengan pembelajaran. Yang intinya dari pemanfaatan teknologi pembelajaran ada 6 poin ini, yang tentu dengan adanya kreativitas dalam teknologi informasi dan komunikasi menggunakan media-media yang lain sehingga menambah dari minat semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran, juga menambah dari tingkat kefahaman siswa karena siswa utamanya ketika kita berbicara siswa SD ataupun SMP yang mungkin nilai dari kefahamannya ini masih sangat-sangat sulit ketika kita mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Langsung saja, materi yang saya dapat sampaikan di sini adalah pemanfaatan teknologi dan komunikasi pada proses pembelajaran. Dengan adanya sebuah media pembelajaran, proses pembelajaran di kelas berlangsung itu sangat menjadi mudah dan biasanya itu dapat dipahami oleh seluruh siswa, dan guru bisa lebih menerangkan dengan mudah apa yang dia ingin berikan kepada peserta didik. Salah satunya itu ada bertambahnya daya minat kegiatan pembelajaran. Di sini daya minat para siswa, para peserta didik itu akan bertambah karena proses pembelajaran ini sudah dibungkus dengan sedemikian rupa dan mudah dipahami oleh para peserta didik. Yang kedua itu ada akses pada pembelajaran dan pendidikan mulai meningkat. Ini dengan kondisi pendidikan pada saat ini yang dimana berdampingan dengan wabah COVID-19, ini para peserta didik bisa mengakses pembelajaran secara online dengan cara pembelajaran di rumah. Jadi pembelajaran tetap berlanjut dengan dibungkus dengan di-branding dengan media pembelajaran secara online, itu akan bisa meningkatkan pembelajaran para siswa yang sebelumnya tidak mood atau malas seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah meningkatkan penggambaran dari gagasan yang bersifat abstrak. Jadi gambaran dalam media pembelajaran online itu sudah jelas dan mudah difahami oleh para peserta didik. Untuk yang keempat itu pembelajaran sudah mulai untuk difahami. Jadi media pembelajaran ini sudah bisa difahami oleh para peserta didik dengan cara pendidik itu bisa membuat suatu video semenarik mungkin, itu akan menjadikan peserta didik akan lebih paham. Dan yang kelima itu ada tampilan dari pembelajaran sudah mulai menarik dan kreatif. Nah, ini berdampak pada peserta didik pada pemanfaatan nomor 4 tadi sudah untuk mulai difahami. Jadi ketika para pendidik itu memberi video ataupun media-media pembelajaran yang lain dan itu sudah kreatif menarik dan menambahkan daya minat para peserta didik, jadi daya minat belajar peserta didik itu akan naik dan bertambah. Dan yang terakhir itu adalah menjadi jembatan antara materi dengan pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini bisa menjadi penghubung antara guru dengan peserta didik. Jadi interaksi itu bisa berjalan dengan langsung dengan adanya hubungan penghubung sebuah media pembelajaran. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.